Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Dewi Lestari. Saat ini saya ditemani dengan Bapak Abdillah Sani yang biasa kita kenal dengan sebutan Abah, selaku dosen di Universitas Islam Syekh Yusuf. Ini saya ingin meminta pandangan kepada Abah terkait dunia pendidikan S1 dengan tujuan untuk menginspirasi dan berbagi pengalaman kepada kita semua. Sebelumnya, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan di jenjang S1 adalah tahap bagi mahasiswa untuk meningkatkan keterampilannya, terus karakter dan juga cara berpikirnya. Di tahap ini mahasiswa tuh bukan cuma mendapatkan teori, tetapi mahasiswa juga dilatih untuk berpikir kritis. Di samping itu, dosen juga membimbing mahasiswa agar siap menjadi lulusan yang berkompeten dan beretika. Sebelum masuk ke pertanyaannya, coba dong Abah ceritain gimana pengalaman Abah menjadi dosen di pendidikan S1. Terima kasih Nita. Kita tahu bahwa tujuan dari suatu sistem pendidikan yang terutama adalah untuk membentuk pola berpikir, cara berpikir agar sistematik, ilmiah, dan juga mudah dipahami orang lain. Ada beberapa tipe dari orang dalam hal menyampaikan sesuatu kepada orang lain, terutama kepada audiens yang jumlahnya katakanlah banyak, ya, seperti seorang dosen atau seorang guru di depan kelas. Jadi bukan cuma terhadap satu orang seperti kita ini, bukan, tapi terhadap banyak orang. Tipe yang pertama adalah orang yang memahami suatu masalah, ya, lalu kemudian dia ingin menyampaikan apa yang dia ketahui, ingin sharing atau ingin mengajar, tapi dia takut kalau orang itu sulit memahami apa yang dia sampaikan. Maka dalam hal ini dia akan berusaha untuk mentranslate apa yang ada di benaknya menjadi bahasa-bahasa yang mudah dipahami, ya. Maka dia berusaha untuk menyampaikannya dengan cara atau menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, ya kan. Sudah pasti kan kalau seorang guru itu notabene ya dianggap lebih ngerti daripada mahasiswa, ya kan. Mahasiswanya adalah orang yang tengah belajar, yang pastinya membutuhkan sharing pengetahuan dari sang dosen. Maka sang dosen yang memahami suatu mata kuliah dan dia ingin mahasiswanya paham apa yang dia sampaikan, maka otomatis dia akan menggunakan kata-kata atau pilihan kalimat yang gampang dipahami, karena tujuannya adalah transfer of knowledge, transfer of experiences, bukan untuk bikin bingung, gitu ya. Dengan bahasa yang sederhana, komunikasi menjadi lebih lancar dan si mahasiswa jadi paham apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh sang dosen. Nah, itu tipe pertama. Tipe kedua itu ada orang yang merasa memahami suatu masalah, suatu subjek, suatu item, suatu kasus. Dia ingin menyampaikannya kepada orang lain, tapi dia punya rasa takut kalau nanti ada sanggahan, ya. Bisa jadi seorang dosen, seorang guru itu takut dibantah sama murid. Bisa jadi seorang penceramah itu takut disanggah oleh audiensnya. Maka
supaya dia jangan sampai merasa seolah-olah dipermalukan, ya kan, karena tanda kutip kelemahannya ketahuan, maka dia menggunakan kata-kata yang lebih rumit, kata-kata yang bernuansa ilmiah dengan istilah-istilah yang tidak umum dipakai. Sehingga dengan demikian dia sebenarnya bukan melakukan pencerahan, tapi membingungi, bikin bingung orang yang diajak ngomong, bikin bingung orang yang diajar. Kenapa? Karena dia menggunakan pilihan kata-kata yang susah, yang tidak umum, terlalu ilmiah, terlalu khusus. Banyak nih orang-orang sekarang nih yang kita lihat nih, yang mengaku-ngaku pakar, mengaku ahli, terus bicara di media sosial dengan pakai istilah-istilah yang adanya di buku, yang dia doang yang baca. Dengan demikian dia akan terlihat seolah-olah seorang yang hebat. Sebenarnya kembali lagi, tujuan dia untuk apa sih sebenarnya? Kalau dia menyampaikan pesan kepada orang banyak, tentunya yang diharapkan adalah orang banyak itu mengerti kan. Masa tujuannya untuk bikin bingung orang? Ya kan, banyak orang yang sengaja seperti itu apa? Supaya kelihatannya ilmiah, supaya kelihatannya orang pinter, supaya kelihatan seolah-olah bahwa wawasannya luas karena orang lain bingung. Ya, tujuannya jadi bikin bingung orang, bukan bikin pinter orang, bikin bingung orang. Banyak tuh kalau kita lihat di media sosial, ngaku pakar ini, pakar itu, pakai bahasa ini, bahasa itu, yang terlalu teknis, terlalu ini. Udah pastilah nggak semua orang tahu, ya kan? Iya. Iya, kamu mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kalau saya ngomong itu kemudian saya pakai, karena saya orang hukum, background saya pendidikan hukum, maka saya pakai istilah-istilah hukum. Ya pastilah kamu bongong-bongong. Benar, Pak. Ya kan? Mungkin dalam diri kamu akan mengatakan, oh siapa pinter loh, padahal mau aja saya baca. Bukan karena saya pinter, karena saya berhasil membuat kamu bingung. Gitu. Berarti tujuan pendidikannya nggak berhasil kan? Iya, Pak. Habis sarjana bingung yang dia dapetin, nanti dia akan menghasilkan sarjana bingung. Iya kan? Karena orangnya pada bingung. Iya, Pak. Yang ketiga lebih parah lagi, kagak ngerti, tidak memahami persoalan, tapi berani speak up dengan harapan orang lain menganggap dia wah mantap. Padahal di sini nggak ngomong, nggak ngerti apa yang dia ngomongin. Banyak juga yang kayak gitu. Dia kan ngomong tinggi-tinggi, tapi dia sendiri belum tentu ngerti apa yang dia omongin. Cuma kepengen supaya orang lain menganggap dia sebagai orang yang pintar. Nah, banyak itu orang seperti itu. Ya. Kemarin ada podcast juga nih di ruangan ini. Ya, anak semester 1 baru sama lah kan. Pakai bahasa yang tinggi-tinggi, yang saya sendiri pakai apa nih? Pakai bahasa apa namanya, istilah-istilah itu maksudnya apa tuh? Ini wah, kamu dapat dari planet mana sih? Kamu dapat dari planet mana bahasa-bahasa itu? Ya mungkin dia berharap bahwa dengan mengemukakan itu seolah-olah nanti akan dipandang oleh dosen, wah anaknya pintar, anak ini banyak baca kan gitu kan, wah nilainya gede gitu. Sebenarnya bukan itu. Akibatnya apa? Akibatnya kan yang jadi lawan bicaranya keteteran. Iya. Ya iyalah, nggak ngerti. Ya katakan misalnya saya dari suku Jakarta, suku Betawi. Kita dari mana? Betawi juga, Pak. Kebetulan Betawi juga. Seandainya kamu orang Papua, terus kamu ngomong Papua, saya kan nggak ngerti. Ya kan? Iya, Pak. Apa berarti saya nganggap kamu orang pintar? Ya belum tentu. Yang jelas itu karena memang itu bahasa kamu kan. Nah, akhirnya kan jadi komunikasinya nggak lancar karena yang kamu sampaikan tidak ditangkap secara baik oleh saya. Nah, maka tujuan dari pendidikan S1 itu adalah bagaimana kita bisa membentuk cara berpikir yang sistematik, yang bisa digambarkan seperti waktu nanti ya, ketika
kamu akan menyelesaikan pendidikan S1 kan nanti kamu akan nyusun skripsi, ya kan? Di bab 1 Anda akan bercerita tentang suatu fenomena yang menarik. Ada suatu fenomena, ada suatu gejala yang menarik untuk diteliti. Lalu disitulah di bab 1 itu Anda bercerita kenapa menarik. Nah, kenapa pentingnya itu untuk diteliti? Kalau nggak ada penting-pentingnya ngapain teliti itu kalau kerjaan? Ya. Terus apa dampaknya? Apa manfaatnya kalau kita meneliti fenomena itu? Itu kan baik dampak secara ilmiah maupun dampak bagi secara praktek, secara penggunaan, secara implementasi. Ya. Lalu di bab 2 dari skripsi itu Anda akan menceritakan untuk bisa menjelaskan gejala yang ingin diteliti itu, maka Anda akan menggunakan basic teori sebagai landasan. Teori apa nih yang akan digunakan sebagai landasan untuk bisa menjelaskan fenomena tadi, ya. Di bab ketiga itulah nanti akan kita uraikan bagaimana cara kita untuk bisa menelusuri fenomena tersebut secara keilmuan. Apakah kita akan melakukan penelitian itu secara kuantitatif berdasarkan hitungan angka-angka dengan metode statistik, atau kita akan melakukan pendalaman secara kualitatif gitu. Di bab 4 lalu Anda lakukanlah analisis terhadap satu fenomena, gejalanya dengan landasan teori apa, kemudian dilakukan penelitian berdasarkan metode apa, misalnya dengan penyebaran kuesioner dan sebagainya. Lalu finally di bab 5 Anda akan sampai pada kesimpulan, oh ternyata gejala ini adalah begini-begini, pengaruhnya adalah begini-begini, sehingga kalau kita lakukan penelitian maka akan bermanfaat begini-begini, baik dalam rangka pengembangan teori maupun pengembangan praktikal. Itu penyusunan skripsi berarti disusun berdasarkan suatu tahapan yang kita sebut sebagai filosofis. Karena dalam filosofis itu kan kita tahu filsafat, maksudnya secara filsafat itu tinjauannya yang pertama kita lakukan ontologi. Suatu gejala itu penting atau enggak sih untuk diselidiki. Yang kedua, epistemologi, apakah itu bisa kita peroleh dengan cara penelusuran metode apa, bagaimana kita mendapatkan datanya, ya kan, bagaimana kita melakukan pengolahannya secara baik, secara ilmiah. Baru nanti terakhir adalah aksiologi, manfaat dari penelitian itu, manfaat dari kajian itu apa, ya. Jadi filsafat kan kita tahu sebagai suatu dasar dari renungan, dari ilmu pengetahuan, ya tentunya kalau gejalanya sendiri nggak menarik, untuk apa diteliti? Iya. Ditambah lagi cara pengambilan penelusuran datanya ternyata juga tidak bisa dipertanggungjawab. Terus kemudian manfaatnya juga nggak ada, ya ngapain? Ya kita bisa banyak beda pendapat. Kalau saya secara pribadi penelitian yang dilakukan, ya sebagai contoh research CS terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Yang pertama secara ontologi, ngapain meneliti ijazah orang, ya kan? Yang kedua, bagaimana bisa membuktikan itu palsu atau tidak,
Yang ketiga, apa manfaatnya meneliti seperti itu, baik meneliti secara keilmuan maupun secara praktek, nggak ada guna, ya kan? Karena realitasnya Pak Jokowi udah menjabat selama sekian puluh tahun. Jadi kalau dilakukan penelitian ijazahnya kan sama aja setback, balik mundur ke belakang. Iya, untuk apa? Kan nggak ada manfaatnya. Manfaat bagi siapapun nggak ada itu. Jadi itu suatu, bagi saya pribadi udah satu kesalahan. Untuk apa meneliti itu? Wah, untuk membuktikan bahwa dia adalah pembohong. Kalaupun iya gunanya orang udah lewat kok. Udah lewat, ya kan? Wali kota udah paling tidak kan udah 20 tahun yang lalu. Jadi gubernur udah 15 tahun yang lalu. Jadi presiden udah 10 tahun. Udah lewat, kecuali penelitian sejarah. Tapi kan yang harus dilihat itu manfaatnya apa, diketahui masyarakat. Oke ya. Jadi pendidikan S1 itu membentuk pola berpikir supaya sistematik, supaya tidak rumit. Bab 1 ngomong apa, bab 2 ngomong apa, bab 3 ngomong apa, bab 4 apa, 5 lain lagi. Mencar ke sana kemari itu tentu berarti bukan suatu skripsi yang baik. Sama ketika Anda jadi sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana apa, yang ingin dicapai dengan pendidikan itu adalah bagaimana kita mampu berpikir secara sistematik, berdasarkan kaidah ilmu, berdasarkan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan finally apa yang kita sampaikan atau keberadaan kita sebagai seorang sarjana itu ada manfaatnya nggak bagi masyarakat, ya terutama bagi diri sendiri lah. Bagi diri sendiri apa manfaatnya, kemudian bagi masyarakat apa manfaatnya. Ya berarti kalau jadi sarjana tapi tengerti naon-naon kan bagi diri sendiri juga nggak ada manfaatnya, apalagi bagi masyarakat malah ntar jadi kontraproduktif. Nah, jadi itu pandangan saya tentang pendidikan S1. S1 itu jadi tujuannya adalah Anda tahu teori dan Anda tahu cara memanfaatkan atau menggunakan teori tersebut, ya kan? Jadi pada waktu skripsi Anda tahu untuk bisa membahas suatu gejala, maka Anda tahu landasan-landasan teori yang akan digunakan itu yang cocok yang mana, karena teori kan banyak banget sesuai dengan apa yang disampaikan, yang diteliti. Lalu yang kedua, bagaimana Anda bisa melakukan penelusuran data, metodologi penelitiannya seperti apa, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Nah, terus kemudian juga finally meneliti gitu kan gunanya apa sih? Artinya ketika Anda jadi sarjana, Anda ada manfaatnya nggak sih bagi diri sendiri dan bagi masyarakat? Kalau rasa-rasanya bagi diri sendiri juga nggak menolong, bagi masyarakat jadi biang kerok, ya berarti Anda percuma jadi sarjana. Nah, gitu intinya. Oke? Kalau menurut Abah, gimana sih karakter dan motivasi mahasiswa S1 sekarang ini dibandingkan generasi sebelumnya, Bah? Oh gitu? Iya. Bandingkan dengan generasi mana nih? Generasi saya atau generasi di tengah saya? Kan banyak macam-macam. Ada golongan katakanlah generasi kolonial, kalau saya generasi kolonial ya kan. Terus ada generasi milenial, ada generasi Gen Z. Berarti generasi milenial, Bah, sebelum Gen Z. Sebelum Gen Z, karena kan Gen Z kan. Iya, Pak. Ya, sebenarnya motivasi orang ya beda-beda lah. Ada yang memang pengen ikut pendidikan S1 itu karena memang meningkatkan daya tawar kan. Daya tawar apa? Daya tawar di memasuki lapangan kerja. Ya kan? Kan senantiasa orang berpikir itu kalau lulusan sarjana gajinya sekian, lulusan SMA gaji sekian. Apalagi kemudian katakanlah misalnya untuk jadi PNS itu kan minimal S1. Iya, betul, Pak. Ya, otomatis motivasi orang malah meningkatkan kapabilitas, meningkatkan daya jual supaya bisa memasuki loker. Kalau ada cuma lulusan SMA
terus kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan adalah S1, kan nggak berani ngelamar. Oke, tapi ada juga yang memang yang bermotivasi ingin meningkatkan pengetahuan, karena kalau pengetahuannya bertambah, wawasannya luas dan memahami suatu bidang secara baik, ya itu otomatis akan meningkatkan daya jual. Kenapa? Karena kan setiap kali perekrutan pegawai baru baik PNS maupun swasta kan ada tes, ya kan? Jadi kalau Anda merasa bahwa mengikuti jenjang S1, kalau kemudian memahami bidang ilmu yang memang ditekuni, ya tentu ketika melamar pada suatu lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, ya Anda lebih pede lah, ya kan? Iya, Pak. Lebih pede karena merasa bahwa saya sudah menguasai bidang itu. Ya Anda lulusannya ekonomi terus kemudian melamar pekerjaan sebagai teknisi, ya tentu ya nggak cocok, iya kan, nggak sesuai gitu. Saya nggak tahu persis kalau apa namanya, karena memang nggak mungkin subjektif itu kan, cepat nggak bisa dipukul rata bahwa seseorang itu motivasinya apa. Yang udah pastilah dia secara umum adalah meningkatkan kualitas diri supaya ketika mau jadi karyawan, mau jadi PNS, mau jadi apapun juga dia bisa memenuhi syarat. Kalaupun misalnya dia nggak mau bekerja pada orang lain, tapi dia ingin membuka usaha, nah dengan bekal ilmu itu dia jadi lebih tahu, ya kan, lebih paham, lebih mengerti gitu. Saya kira itu secara umum motivasi dari orang kenapa kok mau meningkatkan mau mengikuti jenjang S1. Nah, bagi akan sendiri motivasinya Buat cari kerja, Pak. Ya kan berarti kan meningkatkan kualifikasi diri kan. Iya, betul, Pak. Supaya bisa lebih baik lah. Masa lulusan SMA boleh itu kan mungkin. Itu hanya bisa kalau kita penuhi. Ya katakanlah misalnya Anda mau jadi dosen, minimal Anda harus S2 kan gitu. Apalagi SMA kan nggak mungkin. Iya, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Abah, apa sih kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan S1 di Indonesia? Mungkin ini secara umum ya. Ini disclaimer, ini pendapat saya pribadi, bisa aja kita beda-beda. Kalau bagi saya sih pendidikan S1 di Indonesia ini ya apa ya, mungkin masih lebih banyak yang sifatnya teoritis, tapi kan ada juga S1, ada juga diploma, ya kan. Yang penting harus kita pahami adalah bahwa si mahasiswa itu tahu posisinya. Yang sering saya kemukakan bahwa ketika seorang itu memasuki jenjang S1, berarti kan dia bukan anak SMP, anak SMA. Dimana di dalam perbedaan jenjang itu juga ada perbedaan peranan dari mahasiswa dan peranan dari dosen atau fasilitator atau guru dalam menyampaikan pembelajaran. Ya. Kalau mahasiswa itu masuknya udah pembelajaran orang dewasa, andragogi, di mana porsi dari mahasiswa dengan porsi tugas dosen itu lebih berat ke mahasiswa karena Anda dianggap orang dewasa. 60 berbanding 40, 60% adalah tanggung jawab Anda, 40% tanggung jawab dosen. Dengan demikian tekanan beratnya adalah kepada yang bersangkutan, bukan kepada guru. Kalau di SD, SMP, SMA memang tekanannya kepada guru. Guru yang harus lebih berperan. Anak karena dianggap masih dalam perkembangan belum matang, maka mereka menempati porsi hanya 40%. Gurunya yang lebih besar. Tapi ketika mahasiswa terbalik, Anda yang harus lebih aktif. Gurunya hanya fasilitator. Jadi dengan demikian sukses atau tidaknya Anda selama menjalani program S1, ya otomatis ya Anda harus lebih banyak berperan. S1, S2, S3 itu perannya udah kepada
mahasiswa, bukan kepada fasilitator, bukan kepada dosen. Peran dosen atau fasilitator hanya 40%, peran mahasiswa itu 60%. Jadi kalau misalnya Anda katakanlah tidak serius belajar, hanya bisa memenuhi kualifikasi 30% bobotnya. Sementara ketemu juga dosen juga samanya, yang malas juga, yang sering nggak datang, saya bobotnya 20%. Ya berarti kualifikasi Anda sebagai sarjana ya sarjana 50%, 30 tambah 20 kan gitu. Kalau misalnya kepada rumusan semula 60-40, mahasiswanya benar-benar aktif sehingga memenuhi kuota 60% dan dosennya itu 40%, ya berarti Anda sarjana yang katakanlah memang sesuai dengan tujuan dari pendidikan S1. Apa sih harapan Abah terhadap pendidikan jenjang S1? Ya seperti itu tadi. Jadi harapan saya tentu adalah apa yang diajarkan oleh para pengajar, para dosen itu bisa terserap secara baik oleh mahasiswa, ya, yang hanya bisa dicapai kalau mahasiswanya itu sendiri aktif. Tapi kalau mahasiswanya sendiri tidak aktif, pasif, kemudian hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh dosen, ya itu minimalis. Sebagai mahasiswa Anda harus berperan aktif, misalnya menambah dengan baca literasi, baca literatur sebanyak mungkin, sering-sering ikut diskusi, seminar, terus kemudian terhadap subjek-subjek yang diajarkan oleh dosen itu Anda lebih aktif untuk membaca referensi-referensi, sehingga kalau terjadi ada suatu hal yang agak berbeda antara yang Anda baca dari buku atau dapat dari diskusi atau dapat dari seminar yang berbeda dengan apa yang disampaikan dosen, Anda berani untuk bertahan, bukan untuk mendebat atau apa, nggak usah. Ya katakan saja bahwa yang saya dapat atau seminar begini-begini agak berbeda dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan, mohon penjelasan. Artinya kan kita itu nggak jadi taklid apa yang disampaikan oleh dosen pasti benar, ya belum tentu, ya kan. Maka kita mencari bandingan. Harapan saya ya please mahasiswa ya harus memperbanyak literasi, memperbanyak bacaan, mengikuti diskusi, mengikuti seminar dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Abah atas waktunya dan atas motivasinya. Semoga para penonton juga bisa termotivasi. Dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah setia menonton hingga akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.